Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak di situ yang menginginkan penyaliban. Nah, bapak yang dimaksud di situ iblis. Edis mengatakan iblis, Bom juga mengatakan iblis secara tidak langsung. Karena orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak Bapa, tapi Bapa yang iblis. Bapak yang mana Saudara dulu? Tasya. Mereka kan Yesus tidak bilang, tahu, mereka menolak. Yohanes Yesus 8 itu apa? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak memiliki firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, berarti Bom juga betul. Cuma Bom ini kurang ilmu. Dia tidak tahu kalau bapak yang dia sebutkan itu adalah iblis itu sendiri, kan begitu. Oke bro, thank you ya bro. Jadi gini ya teman-teman. Ya, jadi saudara-saudara yang di bawah, memang kalau Juma datang langsung ramai memang ya. Memang ininya fansmu banyak banget gitu. Oke, jadi gini teman-teman, inilah menurut pandangan Juma dari sisi agamanya seorang Islam. Memang nggak bisa dipungkiri, itulah konsekuensinya. Ya, dari jawaban Bom dan jawaban Edis TV. Edis TV berkata bahwa ya itu penyaliban Tuhan Yesus adalah karya rencana iblis. Maka memang akhirnya memang ya iblis menjadi pahlawan bagi Kristen Tritunggal. Iya, bukan harusnya Kristen memang menurut ini, kalau menurut pandangan Edis TV itu harusnya yang didukung oleh Sofiatul, ya, Kiamat, Metatron dan lain-lain. Harusnya memang bapak-bapak gereja mereka harus konsili menentukan tanggal untuk ucapan terima kasih kepada iblis karena merencanakan penyaliban Tuhan Yesus, ya, sehingga Kristen Tritunggal selamat. Nah, itu dari pihak dari sisi Edis TV. Jadi memang Juma dari sisi Islamnya memang ya itu membenarkan jadinya, karena memang itu mempermalukan iman kekristenan jadinya. Ya. Jadi kalau Kristen sejati itu hal yang memalukan. Karena iblis masa jadi pahlawan bagi kita, itu kan koplat tingkat dewa. Iya, betul. Menurut pandangan Bom juga, saudaraku, bahwa memang Juma tadi berkata bapak di situ yang dimaksud Bom adalah bapaknya iblis, ya. Tetapi Bom berkata itu Allah Bapa. Itu kenapa? Karena Bom memang membuat Allah Bapa itu menjadi Tuhan yang kejam. Bapak yang kejam yang menumbalkan anaknya yang dikasihi demi hambanya. Ini kan kekonyolan juga. Sementara di dalam Yeremia 7 ayat 31, coba boleh dibacakan Tasya? Di mana? Yeremia 7 ayat 31. Tuhan yang kita sembah sudah melarang hal itu. Masa Tuhan yang berfirman Tuhan yang melanggar? Kan tidak mungkin. Silakan. Ya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuh. Elohim itu sendiri yang sudah berfirman bahwa ya dia mengutuk dan melarang orang-orang, bapak-bapak, orang tua yang mengorbankan anak-anaknya laki-laki dan perempuan menjadi korban persembahan kepada dewa-dewa, ya. Malah masa sih Elohim melakukan hal itu juga? Jadi itu Bom itu, kalau Kristen-Kristen yang bijaksana ini, ya, memang mengerti bahwa Bom itu sedang menghujat Tuhan, merendahkan Tuhan itu sendiri. Tapi memang itulah konsekuensi karena memang Bom punya Allah 3. Seperti itu ya. Nah, tetapi Kristen sejati, ya saudaraku, ya, Kristen sejati, kami ini adalah Kristen sejati, ya, yang memang meletakkan fondasi iman kami kepada kebenaran firman Tuhan dengan tegas berkata. Bom juga didukung oleh pendeta-pendeta besar ya teman-teman, seperti Deki Ngadas, ya, Esra Soro, ya, Romo Daniel Biantoro, ya, Mel Atok, ya, itu mereka juga. Tapi dengan tegas kami berkata, seorang Kristen yang melandaskan imannya pada firman Tuhan
jawaban Bom-Bom ya dan jawaban Edis TV itu adalah jawaban yang menyesatkan menurut Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu Tuhan satu-satunya adalah Tuhan Yesus itu. Ya, tidak pernah dijelaskan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau Allah itu ada 3 pribadi, apalagi yang berbeda. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Zakaria 14 ayat 9, ya, Tuhan itu satu-satunya dan namanya pun satu-satunya. Di dalam Yesaya 44 ayat 24, ya, aku yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Satu pribadi, ya. Jadi saudaraku, Tuhan itu, ya, yang sudah menubuatkannya, yang sudah mengatakannya, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, itu adalah karya keselamatan, ya, oleh Tuhan itu sendiri yang memberikan dirinya menjadi korban pendamaian. Jadi tidak ada tumbal-tumbalan, karena Tuhan seorang Kristen itu adalah satu-satunya. Siapa itu? Sesuai dalam Alkitab, ya saudaraku, dalam Yesaya 42 ayat 8, namanya adalah Yod-He Vav-He. Dialah yang menyatakan diri ke dunia ini, ya, dalam tubuh dan darahnya. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Yod-He Vav-He, dan tidak ada juru selamat selain aku. Hanya dia satu-satunya. Ya, siapa itu? Itulah Tuhan Yesus kita itu. Haleluya. Oke. Jadi Oke. Ya, gimana? Saya boleh masuk nggak? boleh, silakan Bang Juma. Iya. Ya, jadi kalau misalnya saudara Liping ini mengatakan Tuhannya cuma satu, yaitu Yesus. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Ketika dia mati, yang membangkitkannya siapa? Oke, saya jawab ya Bang. Ya, Ya, nggak apa-apa. Sepanjang bertanya, kita akan hormati dan kita akan jawab selalu pakai firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 9 ayat 6 dan 7, boleh dibacakan Oke, Tasya? Roma 9 ayat berapa Iya, Bang? ayat 6 dan 7. Bang Juma on cam lah Bang Juma. Fansmu itu banyak itu menginginkanmu. aku lagi Nih, flow. Oh, Di melar. nih akan tetapi Lanjut. firman Elohim tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Bukan Roma 9, iya, Roma 10. Oh, Roma 10. Roma 10 ayat 6 dan 7. TB aja, Tetap- TB aja. Iya ini. TB Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Udah. Ayat 6 dan 7. Oke. Jadi itu dia ya. Jadi di dalam Roma di dalam ayat 10-nya ya, Roma 10 ayat 9-nya di situ memang ada kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di situ dibuatnya Allah, ya, coba dibaca deh, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi yang benar di situ, barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa dia Allah yang bangkit dari antara orang mati, ya, maka dia akan diselamatkan. Makanya di ayat 12-nya Juma dijelaskan lagi, ya, tidak ada perbedaan antara orang Ibrani dengan orang Yunani, ya. Coba dibaca deh Roma 10 ayat 12. Ya, siapa kata saya? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Elohim yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi makanya dalam Yohanes 10 ayat 18 Tuhan Yesus sendiri berfirman, tidak ada yang bisa mengambilnya daripadaku, ya, tetapi aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Seperti itu dia, Bang. Ya, itulah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi dia bangkit sendiri, Bang Jo.
Iya, bangkit sendiri nggak ada. Masa Tuhan dibangkitkan, Bang? Iya, Oke. karena dia yang berkuasa. Baik, Jadi kita lihat di dalam Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2. Ini ya bro, Ya, Bang Tuma izin ya bro. 36. Gini bro ya. Jadi kan kamu bertanya tentang kekristenan dan tentang Tuhan Yesus kami. Kita menjawab pakai data. Masalah kamu terima atau tidak itu hakmu ya bro. Ya, Iya, tetapi maksud saya gini. Gini bang, Maksud saya sebentar. gini. Izin, sebentar bang, sebentar ya. Nah, tetapi bro, ya, mari kita saling menghormati. Saya pun tidak mau menjadi orang yang lebih paham tentang Al-Quranmu, tapi kalau bertanya saya bisa, ya, tapi saya tidak akan mau menjelaskannya. Demikian juga sebaliknya bro. Ya, oke. Gitu Oke. brother ya. Tapi gini, saudara, ada data di dalam Ya, kitab silakan. saudara yang mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh oknum lain, seperti di dalam Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Theos, supaya dia menjadi Tuhan baik orang Iya. yang hidup maupun untuk orang yang mati. Itu satu. Yang kedua di dalam Supaya- Kisah Para Rasul Nggak apa-apa, 2 biarin nomor dulu. 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada yang membangkitkan, ada yang menjadikannya menjadi Tuhan. Nah, ketika kemudian saudara saya mengatakan Tuhan Anda satu, lalu yang membangkitkan Yesus dari kematian itu siapa berdasarkan Roma Oke. 14:9 tadi? Silakan. Mantap, bagus pertanyaannya brother. Ya, jadi kita akan jawab sesuai dengan Alkitab ya. Roma 9 ayat 5 deh, bisa dibacakan? Roma Ya, dalam 9 IRT-nya ayat boleh. Iya. 5. Ya. Atas ya. Udah kamu aja. Ya. Oke. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia Roma adalah Elohim yang 14:9. Enggak, yang dibaca jawabannya Ya. Roma 9 ayat 5 brother. Ya, ini dari Oh, Bang Living. oke. Kami selalu kalau kami selalu Oke. brother menjawab Alkitab, menjawab pertanyaan selalu pakai Alkitab, nggak boleh pakai yang lain karena dasar iman kami Kristen adalah Alkitab, bukan dongeng. Itu dia bro ya. Silakan dibacain. Kita mulai lagi ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, jadi siapakah Elohim itu? Ya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Elohim, dalam bahasa Yunani disebut Theos seperti yang Bro Juma katakan tadi, dalam bahasa Inggris disebut God, dalam bahasa Indonesia di dalam terjemahan LAI tapi ya, oke, itu menjadi Allah. Siapakah itu? Dia adalah Mesias itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri, brother. Jadi yang benar di situ apa? Roh itu, rohnya yang maha kuasa dan omnipresent, ya, yang tetap melingkupi semesta dan bertata di kerajaan sorga, membangkitkan tubuhnya, ya. Seperti itu dia, brother. Ya, jadi tubuh itu adalah tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan itu sendiri, tubuh Al Elohim itu sendiri, sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 26, 27 dan 29. Boleh dibacain deh? Ayat berapa tadi? 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Ayat 26 ya. Iya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ya, jadi itu tubuh dan darah Tuhan, Bro Jum. Ya, jadi yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Tuhan itu sendiri yang mati, tubuhnya ya. Tetapi rohnya tidak ya. Rohnya tetap berkuasa melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Jadi pada saat tubuh itu mati, pada hari yang ketiga, rohnya yang membangkitkan tubuhnya. Seperti itu, brother. Jadi Tuhan kami cuma satu-satunya, Bang. Seperti itu dia, Bang ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Iya. Nah,
kalau kita melihat ya, kalau Boleh Anda misalnya mengatakan Bro bahwa Juma, Bro Juma boleh misalnya gimana? saya bolehkah bertanya satu hal tentang Al-Qur'an Abang? Kalau boleh ya. Boleh, kalau enggak boleh. juga enggak. Nggak usah, Boleh ya. nggak usah. Jadi saya hanya bertanya ininya, Bang. Di dalam Al-Ma'aris 40 itu, Bang. Al-Ma'aris Iya. 40. Iya. Jadi di situ kan dikatakan nanti boleh Abang baca sendiri ya. Karena itu Quran Abang kan. Di mana Allah aku bersumpah demi Tuhan ya, dan di klausa terakhirnya dikatakan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, siapa sih aku di situ, Bang? Dan siapa Tuhan di situ? Dan makna kata kami di situ siapa, Bang? Yang benar-benar maha kuasa. Silahkan, Bang. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai kata kami di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menjelaskan kekuasaannya, kemahakuasaannya. Allah kemudian menjelaskan bahwa Dia itu maha luas dengan menggunakan kata kami. Kami dalam perspektif Al-Quran itu dilihat secara konteks, sama seperti misalnya dalam semua kalimat atau firman Allah di dalam Al-Quran ketika menggunakan kata kami, di situ tidak pernah menerangkan bahwa kami itu adalah Tuhan yang jamak, tapi kami menjelaskan di situ terkait dengan kebesarannya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul min qablik sebelum engkau, melainkan mir rasulin seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi ketika berbicara mengenai penyembahan tidak pernah mengatakan selain kami. Kenapa? Karena ketika meminta untuk disembah, Tuhan itu meminta hanya menyembah kepada satu hakikat saja. Sedangkan ketika berkata kami, di situ Tuhan melibatkan makhluknya. Contoh, wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa dikatakan kami? Karena Tuhan melibatkan di sana nabi malaikatnya. Malaikat mengutus, seperti nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang mewahyukan Al-Qur'an. Kenapa mengatakan kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus menyampaikan Al-Qur'an. Tapi ketika mengatakan sembahlah, maka selalu mengatakan aku, tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Karena di situ tinggal satu hakikat saja. Tinggal satu hakikat. Sebenarnya sederhana untuk memahami ini. Sorry Bang Jum, sorry. Maksudnya hakikat apa pribadi, Bang? Hakikat itu esensi. Hakikat itu esensi, keadaan yang sebenarnya tentang diri Allah itu sendiri. Nah, sama seperti di dalam Markus 9. Misalnya nih ya. Enggak, fokus aja ke Al-Qur'an. Enggak, supaya Anda paham tentang kata kami. Tentang kata dia. Kata Yesus, akulah dia. Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya apa itu? Sama itu, Anda akan mengatakan kata dia di situ merujuk kepada Yesus. Nah, sama ketika Anda memahami kata nahnu atau mengatakan kata kami atau dia, itu merujuk kepada esensinya sendiri. Karena cuma satu Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan barat, Tuhan timur, ya itu merujuk kepada dirinya. Seperti itu, Bung. Oke. Boleh kembali kepada yang tadi, boleh? Oh, jadi kami Boleh, itu boleh, esensinya dia. Boleh, silakan brother, silakan. Iya. Yang penting kan saya juga kan cuman bertanya, brother yang berhak menjelaskan Quran, brother gitu. Demikian juga sebaliknya. Silakan, Bang. Tadi saudara mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu. Sedangkan tubuhnya itu berarti bukan Tuhan kan ya? Karena dia manusia kan gitu. Tubuh Tuhan Rohnya, kan 1 Korintus 11 ayat 27 kan tadi sudah dibacakan, Bang. Tubuh Tuhan. Berarti tubuhnya Yesus itu Tuhan juga. Iya, tubuh Tuhan, Bang. Iya, tubuh Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda pernah mengalami kematian? Iya, tubuhnya. Makanya dalam Wahyu 11, saya jawab ya, Bang ya. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 boleh dibacakan, Dik? Wahyu 1 ayat 17.
Wahyu 1 ayat 17 ya. Iya, fokus langsung ke tulisan merah itu aja, Dik. Ya. Jangan Tulisan takut, merah. aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Iya. maut. Jadi Iya. tubuh itu memang mati, Bang. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi, itu kan yang mati Tuhan, Bang, bukan manusia. Oh iya. Iya, jadi mungkin gini dia ya, teman-teman yang di bawah dan Bang Juma, mungkin namanya kita agama kita berbeda, ya, kitab kita berbeda, standar kita berbeda, dan Tuhan kita juga berbeda, betul ya? Nah, jadi standar yang ada di agama Abang mungkin kan Tuhan itu kan nggak bisa mati kan gitu di agama Abang ya, tapi berbeda dengan standar yang ada di kami Kristen. Nah, inilah kami Kristen. Nah, dasar iman kami adalah firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berkata demikian tertulis ya dan amin, gitu dia, Bang. Iya, Nah, jadi berarti mungkin tidak masuk akal bagi agama lain, ya, tetapi Iya. bagi kami Kristen kami mengimaninya, gitu dia, Bang. Silakan. berarti kalau dengan demikian berdasarkan dalil Roma 8 nomor 11, saudara-saudara Kristen ini juga Tuhan, selevel dengan Yesus, gitu ya? Tolong jangan mengartikan Alkitab. Nggak, Bang. saya Kalau bertanya, mau Bang, saya boleh. bertanya. Saya Di bertanya, dasarnya berarti gimana, Bang? berarti orang-orang Kristen ini levelnya, derajatnya sama seperti Yesus, sama-sama Tuhan berarti. Kita disebut Berdasarkan- Berdasarkan Itu Dek. Bang anak-anak Juma. Nggak bersama apa-apa. bersama Itu kan- Roma 8 jadi- nomor 11. Ini Bukan dia. begitu Bang Oke. Juma. kita Abang setuju. bertanya, kan? Coba dibaca Roma. dalilnya, coba dibaca Abang dalilnya. bertanya kan. Ayat Nah, 17. kita akan menjawab. Iya. Coba dibaca Baca dalilnya. dulu ya. Ya, Dan jika silakan. kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Roma Kristus. 8 Roma 8 Ya. nomor 11. Ayat 11. Heeh. Oh. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari Yesus. antara orang mati Ah. diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan, maaf. Maka dia yang maka roh yang membangkitkan Yesus Ya. Kristus, Maka ia membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. nah tuh sama persis Yesus juga begitu. Apa bedanya Oh enggak, Bang. dengan kalian? Oh enggak, sorry bro. Bedanya? Bro. Sorry, Bedanya di mana? Bang. Ya. Bedanya di mana? Jadi abang kan di sini kapasitas kalau tentang Alkitab kami Kristen, Bang. Ya. Iya, bedanya Abang di mana, dalam Bang? Kapasitas bertanya, ya. Di situ Tubuhnya kan Yesus dijelaskan sama seperti dengan jelas tubuh apa? Anda. Enggak. Tubuhnya yang fana Tidak. itu tubuh yang fana, tubuh manusia, Sudah Bang. jelas di sini tubuh Sebentar, yang fana. sebentar, brother. Iya. Iya, Bentar, tubuh ya. kalian juga Sabar fana. aja. Yesus juga Sabar. fana. Bukan. Tuh. No. Tidak. Siapa bilang Yesus Rohnya fana? sama dengan roh kalian, Ya, sama-sama dong. Tuhan Oh tidak. enggak, Bang. Makanya Ya, tubuh ini Tuhan kan Coba, coba. Bang Juma sudah mulai sudah mulai offset coba. nih ya, Bro ya. Oke. Silakan Saya sudah bilang. dibaca, silakan. Iya, jadi kalau kayak kami, Bang, kami tidak pernah seperti orang-orang Tritunggal, Bang. Ya, yang memang menjadi saling menghujat sama kepada orang Abang. Ya, enggak. Kami hanya fokus karena kami Kristen sejati. Kami tidak pernah diajarkan untuk mengurusi agama orang lain dan merasa lebih paham tentang kitab agama lain. Tetapi kami adalah orang yang paling paham tentang Alkitab kami dan berhak menjelaskan Alkitab kami. Jadi Silakan, di Bang, situ silakan. kan di dalam Roma 8 ayat 11 itu kan jelas. Itu kalau Iya. tubuh manusia ini, Bang, itu tubuh fana, Bang. Yang Kalau berasal dari Yesus? tanah. Nah, Kalau Yesus dalam tubuhnya? Yohanes 8 ayat 23 boleh dibacakan, Dek? Yohanes. Bentar ya. Yohanes berapa? 8 ayat 23. Yohanes biasa ya. Iya. Iya. Ayat 23. Mm-mm. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia Iya. ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Iya, firman tubuh itu Tuhan kalau Yesus menjadi itu, Bang, daging. Bentar, Bang. Saudara, Bentar, Bang. Bentar, Bro. jadi daging dia. Iya. Sebentar ya. Nah, jadi tubuhnya itu dari sorga, Bang. Tidak ada manusia dari sorga. Itu tubuh Tuhan, Firman, Bang.
firman yang dari langit, bukan tubuhnya Yesus. Bang, jangan salah. Siapa yang bilang di situ? Firman itu di situ, Bang. Kalau Abang Firman baca dari dalam langit, Bang, Yohanes bukan 1. tubuhnya. Astaga. Oke. Firman itu telah menjadi Ya. daging, abangku. Gini loh, Bro. Kenapa Bro jadi panik? Ya, Saya kan daging. cuma Kok menjawab jadi saya Alkitab panik? saya. Gini Iya, saya dagingnya. panik. Nanti dijelasin tentang Dagingnya daging Yesus itu daging seperti Iya. kita manusia. Iya, Matius beda. Siapa yang Ada bilang, ayat. Bang? Nah, ini Ada ayatnya, Bang seperti Zumas. inilah. Bang, gini loh, Matius Bang. 4 nomor Nanti- 4. Iya, kami bisa jelaskan Kenapa? daging apa Brother, Tuhan itu. brother hanya bertanya, saya suruh aja pun panik, Bro. Saya akan menjawab Kok jadi pakai saya Alkitab, panik? saya bilang. Iya. Kenapa Yesus Kenapa, mati? brother? Kenapa Yesus mati kamu, dagingnya? Bro? Ya karena daging kan. Nah, ini kami tidak Ya, suka nanti seperti kami ini, Bang. jelaskan tentang Sorry ya. daging. Jangan panik Nanti kalau dong, saudara. Abang- Santai aja. Enggak, Santai enggak. aja. Abang yang panik. panik. Loh, kok jadi saya Abang yang panik? panik. Ketahuan Iya, Tuhan karena- Anda daging, Anda juga daging. Boleh diam dulu, Bang Juma? Ya, Boleh nanti diam Oke. dulu. kami jelaskan ya. Nanti Oke. kami jelaskan daging Tuhan ini daging apa. Daging ya sama Sepertinya seperti memang- daging kita. Apa bedanya? Sabar. Daging Yesus. Astaga, Lanjut, udah lanjut. nggak bisa diam ya. Iya. Lanjut. Cuma, Sepertinya cuma karena ganteng. Tolong kita diam bisa dulu, menjawab semua pertanyaan Juma ini dengan data Alkitab, ya, dengan tepat. Tapi semua bertentangan, Kayaknya Bang. Baca-baca aja, Enggak, langsung aja enggak kan? dijawab. Abang ini udah nggak bisa diam. Dijawab aja, langsung. Ayo. Yang cuma Silakan, Bang. Santai aja, Bro, santai, Bro. Silakan, Iya. silakan. Belum saya suruh. Nanti kalau saya suruh nanti Abang menjawab Al-Qur'an, baru Abang ngomong, Bang. Silakan Anda jawab. Tadi yang tadi Sabar, Roma sabar. 8:11 Oke, silakan. boleh ya. Saya kan sudah jawab di situ ya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1:14 itu firman di situ huruf besar, Bang. Ya. Karena Nggak itu usah ke diambil situ, dari Bang. kata Roma apa? 8:11. Sebentar, Bang. Kamu tadi yang membawa ke situ firman yang dari langit Abang bilang, ya. No. Iya. Ya, saudara-saudaraku, jadi dengar dulu dong, Bang. Kenapa Abang jadi panik kan gitu? Kok Santai jadi dong. saya yang panik Loh, gimana, Dak? nanti kalau kamu gaya-gaya diskusi gini, Bang, Abang dengan orang-orang Tritunggal, Bang, nggak berlaku bagi kami Kristen ya, Bang. Enggak, justru Sorry. saya datang ke sini Gini, mematahkan Bang. argumentasi Sebentar kalian ya. kalau Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus Enggak itu bisa, manusia. Tapi memang tidak Nah, terbatas. itu dalil. Roma 8:11 di mana dalilnya? coba. Roma 8:11 coba. Oke, dalam Ini Roma belum 8 apa-apa ayat loh, 11 saya belum dikatakan. kasih kuncinya, Iya. coba. Roma 8:11 Astaga, baca nggak coba. bisa diam udah ya. Saya diam, silakan. Panik. Saya diam. Iya, jadi jangan saya kan langsung kasih jawabannya kan. Tubuh manusia ini yang berasal dari tanah, makanya tubuhnya fana. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu enggak, Bang, itu berasal dari surga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 23. Ya, dan kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca di 1 Korintus 15 ayat 40 di. Boleh dibaca? Ya. Dari mulai 39 sampai 40 aja. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat Ayat 39 15 dan ayat 40 39. Ya, itu akan dijelaskan sampai sebentar 40. lagi. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yes. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu, Bang, adalah tubuh Tuhan, Bang. Tubuh dari Bersama surgawi, Bang. murid-muridnya juga, Sebentar, Bang. saudaraku. Astaga. Murid-muridnya juga Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, Jadi gini aja, sama Bang. seperti aku Kayaknya bukan abang, dari dunia. abang sudah mulai ini kayaknya nggak sabar lagi. Coba saya bertanya tentang Quran abang kedua kali, boleh? Aduh, kesimpulkan dulu. Boleh? Simpulkan dulu bahwa Saya sudah Yesus simpul. itu adalah Tapi kan di manusia ayat sama 40-nya seperti gini kita ya. gitu loh. Di ayat Yesus 40-nya adalah bahwa manusia biasa sama seperti kita. Siapa Rohnya yang sama bilang seperti itu kita. kan penafsiran Roma Bang. 8 Ya. kenapa nggak disentuh nomor 11 Astaga. coba. Boleh. Kenapa nggak disentuh? Jadi gini, Silakan. Bang Juma, Bang Silakan Juma. silakan sentuh Roma Ini- 8:11 silakan. Ini Bang, Ini belum apa-apa loh. Poin kedua, Yalah, poin kedua ya Bang ya. yalah. Kalau abang coba sekali dijelaskan. lagi, abang mencoba menjelaskan Alkitab kami Ya, Kristen. saya Izin kalau bertanya diturunkan sesuatu ya. yang Anda jelaskan yang bertentangan dengan Bibel Anda sendiri. Enggak ada bertentangan. Di Roma Anda 8 sedang itu, berbicara dengan tubuh saya, kita. Bang Suma, bukan dengan jemaat gereja. Saya juga tidak pernah Ada ya. bertentangan. Kalau nanti saya tanya Quranmu juga Bang, belum tentu kok bisa Bertentangan jawab Bang. ini.
Dan jika roh dia Itu yang kan telah karena memang- membangkitkan, roh dia karena yang memang telah kan membangkitkan otaknya yang Yesus tidak mampu, diam Bang. di dalam Izin, kamu. Aduh. Itu. Boleh deh diturunkan aja deh, diturunkan. Kok gitu? Enggak, diturunkan aja. Ketakutan, kok panik? Jangan dong. Diturunkan Jangan aja. Ya dong. makanya Jangan dong. dengarkan dulu Bang Zuma. Iya, coba dibahas Ya kan? dulu Roma Ya. 8:11 itu. Gimana Iya, Anda bisa itu membedakan tubuh antara kita yang tubuhnya fana Yesus ini, dengan tubuh yang kita? fana ini. Iya, Tubuhnya kan tubuh Yesus kita dari juga- firman, tubuh kita juga dari firman. Matius atau 4 gini. nomor 4. Tubuh kita yang sama fana seperti ini tubuh Yesus. yang akan Gini, setelah kematian Tasya, itu boleh akan di-mute diubah dulu deh, seperti Jumanya tubuh deh. Tuhan. Iya, iya. Ya, Ya. gimana Jadi dong? gini ya, Minta gini tolong. ya. Oh. Boleh di-mute dulu deh, Jumanya. Ya, Matius 4 nomor 4, daging kita Iya. sama dengan Di-mute daging dulu dong, Yesus. Tasya. Rohnya Iya, Yesus Atau sama gini, dengan roh atau gini, kita. Tasya. Saya enggak. Sama. Saya Nih masalahnya. Apa coba? Lalu Ada- kemudian ada Anda baca, moderator, Saudara yang Liping. moderator. Saudara Liping, coba dengarkan saya, Ya, ada Saudara yang- Liping. gini Ada Bang yang Juma. sama. Bang Juma, izin ya, Bro. Bro, tenang aja, Bro. Ya, santai. Oke. Saya tadi menjawab semua, enggak. Supaya Saya supaya tadi gantian menjawab bicara. setiap Saya dengar, pertanyaan saya dengar. Bro. Ada lebih daripada 8 pertanyaanmu tadi, Bang. Saya Mana jawab semua ada pakai data kok, Bang. Iya, Ya, Bang. bertentangan dengan Nah, dalil. saya hanya bertanya Nggak satu ada. masih tentang Al-Qur'anmu, Bang. Iya kan? Bertentangan dengan Santai dalil. aja, Bang. Enggak ada bertentangan. Saya menjawab pakai 1 dalil Yohanes Alkitab, 3 malah- nomor 2, berani nggak baca? Gini, Bang. Ayo. Bang. Terakhir. Kalau misalnya Kenapa Abang loncat-loncat merasa lebih aja? paham Enggak, tentang supaya Anda Alkitab tahu. kami, Bang. Dah, saya Supaya- turunkan ya, teman-teman. Oke. Karena gini dia, kita harus menjaga toleransi, itu kami Iya. Kristen ya, teman-teman. Karena kami tahu kami di sini di pihak yang lemah. Kalau kalian Islam seperti Juma tadi bisa dengan sekehendak hatinya menafsirkan ayat-ayat Alkitab kami Kristen dan tidak jadi masalah di Indonesia ini ya,